Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bida'watihi wa sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Faqad qala Allahu azza wa jalla wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid-din wa liyundiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, saudara kami Pak Bambang bersama dengan kakaknya Pak Eli, para asatidah, para pembesar di kampung apa ini namanya, Jatiranggon ini ya, yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat semuanya, shaimin wa shaimat. Alhamdulillah wa syukurillah, ternyata kitalah yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala di antara sekian banyak hamba yang diberikan kemudahan untuk beribadah, diberikan kesempatan untuk bertemu dengan Ramadan, dan dimudahkan untuk menghiasi hari dan malamnya bulan Ramadan ini dengan puasa, dengan qiyam, adalah merupakan anugerah yang besar, nikmat yang besar yang kita harus banyak-banyak syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus di saat kita dipertemukan ini dengan puncak daripada bulan Ramadan, yaitu 10 hari yang terakhir, inilah puncaknya. Dan disinilah Rasulullah SAW lebih bersungguh-sungguh lagi, sebagaimana hadis sahih yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, annahu sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru al-awaqir ahya lailahu wa aiqadha ahlahu wa jadda wa shaddal mizar. Hadis yang sahih ini Rasulullah, sebagaimana yang dikatakan oleh istrinya Aisyah radhiyallahu anha, itu Rasulullah ketika memasuki 10 hari yang terakhir itu adalah ahya lailahu. Rasulullah itu menghidup malamnya. Jadi malamnya dihidup oleh Rasulullah, dikurangi itu tidurnya. Karena ada yang mengatakan dihidupkan tidak tidur sama sekali. Tapi kata Aisyah yang lebih tahu, Rasulullah itu nggak pernah begadangan semalam penuh, nggak pernah ada tidurnya. Jadi maksud di sini adalah mayoritas malamnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu digunakan untuk beribadah kepada Allah, khususnya di 10 hari ini. Wa aiqadha ahlahu, dan Rasulullah mengajak keluarganya untuk sama-sama menghidup malam. Wajadda, dan Rasulullah sungguh-sungguh. Wasadda al-mizar, Rasulullah menguatkan ikatan kainnya. Berarti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjauhi istrinya untuk sementara pada malam-malam 10 hari ini. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para bapak, para ibu yang dirahmati Allah, tema kita adalah nuzulul Quran. Ini tema yang tepat di saat kita berbicara tentang nuzulul Quran wa wadhifatu al-Quran di bulan Ramadan. Ini sangat amat tepat. Kenapa? Karena memang Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan, tepat ketika kita bicara tentang nuzulul Quran ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatul qadr." Kami turunkan itu Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Dan Lailatul Qadar itu ada pada bulan Ramadan.
dan itulah diturunkan oleh Allah dari Lauhil Mahfuz ke Sama'i Dunya, Baitul Izzah. 30 juz sekali diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu pada malam Lailatul Qadar. Baru setelah itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara bertahap dari Baitul Izzah kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam selama kurang lebih 23 tahun. Kita tidak membicarakan tentang kronologis turunnya, tapi yang terpenting kita berbicara tentang bagaimana kita ini berinteraksi dengan Al-Quran. Itu yang terpenting. Jamaah yang dirahmati Allah SWT, Al-Quran ini turun di mana, turun di waktu kapan, turun kepada siapa, itu mengantarkan kemuliaan. Bulan Ramadan itu mulia karena memang di dalamnya ada Al-Quran turun. Kalau tidak, gak ada beda dengan bulan-bulan yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran." Bulan Ramadan yang diturunkan Al-Quran memiliki keistimewaan dan kemuliaan itu lantaran di dalamnya ada Al-Quran. Malam Lailatul Qadar itu malam yang istimewa. Sebenarnya malam itu juga malam biasa, mulai dari tenggelamnya matahari sampai dengan terbitnya fajar. Ini waktunya sama-sama gelap. Waktunya pun juga tidak beda dengan malam-malam yang lain. Hanya saja malam itu ada Al-Quran diturunkan, maka malam itu keutamaannya melebihi, tidak sama ya, melebihi khair. Karena khair itu lebih baik, tidak mithlu. Kalau mithlu sama, tapi ini khairun, lebih baik daripada alfu syahrin. Nah, kemuliaannya malam Lailatul Qadar itu ada pada Al-Quran yang diturunkan di dalamnya. Bahkan malam itu disebut dengan malam mubarak. Kenapa? Ya karena Al-Quran itu membawa keberkahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ad-Dukhan, Hamim, Dzalikal kitab al-mubin, inna anjalnahu fi lailatin mubarakah. Jadi diturunkan pada malam yang diberkahi karena di dalamnya ada Al-Qur'annya. Nah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu sama dengan nabi-nabi yang lain, tapi Rasulullah lebih mulia daripada nabi-nabi yang lain. Apa yang membuat Rasulullah lebih mulia? Karena Rasulullah diturunkan Al-Quran. Kalau nabi-nabi yang lain kan kitab yang lain, kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur. Tapi Rasulullah Al-Quran. Nah, Al-Quran ini mulia sehingga bisa membuat mulia bulan, sehingga bisa membuat mulia malam, dan membuat mulia manusia, yaitu Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau kita ingin mulia semulianya Rasulullah, meskipun kita tidak bisa karena sisi pemahaman kita beda dengan pemahamannya Rasulullah, tapi paling tidak ya kita akan berupaya semaksimal mungkin untuk bisa berinteraksi dengan baik dengan Al-Quran ini, supaya kemuliaan itu ada. Tergantung sejauh mana nanti kadar interaksi kita. Jadi Rasulullah mulia, sahabat-sahabat yang lain pun juga mulia dan diberikan jabatan tinggi oleh Rasulullah karena kemuliaannya itu lantaran punya Al-Quran. Rasulullah ketika mengirim Mus'ab ibnu Umair ke Madinah sebagai duta dakwahnya, itu apa yang dimiliki? Apa keistimewaannya? Quran. Makanya beliau sebagai Qori'ul Madinah. Qori Madinah itu artinya ahli qiraah. Orang yang baik Al-Qur'annya itu Mus'ab bin Umair. Dipilihlah oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita lihat lagi Mu'ad bin Jabal. Pak, kita tahu Mu'ad bin Jabal. Mu'ad bin Jabal itu duta dakwahnya Rasulullah, diutus ke Yaman.
Mu'adz bin Jabal ini pun juga punya keistimewaan Al-Quran, maka diberikan jabatan yang mulia. Jadi jabatan-jabatan yang mulia oleh Rasulullah diberikan kepada orang yang mulia, dan standar kemuliaan seseorang itu pada Al-Qur'annya. Kita lihat lagi sejarah yang ada hubungannya dengan kita di dalam bulan Ramadan. Ubay bin Ka'ab, tahu sahabat Ubay bin Ka'ab? Ubay bin Ka'ab ini terkenal pertama sebagai katibul wahyi, penulis wahyu. Jadi ada Thabit, ada Mu'adz bin Jabal, ada Zaid. Ini penulis-penulis wahyunya Rasulullah, termasuk di dalamnya adalah Ubay bin Ka'ab. Bahkan referensi Al-Quran itu 4 orang. Kata Rasulullah, yukhadu Al-Qur'anu min arba'. Al-Quran itu diambil dari 4 orang. Dari 4 orang ini ternyata ada namanya Ubay bin Ka'ab. Nah, ceritanya begini para bapak. Ubay bin Ka'ab ini ketika Rasulullah SAW sudah wafat, ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu sudah wafat, kemudian pemerintahan diteruskan oleh Umar bin Khattab, itu Ubay diangkat oleh Presiden Umar bin Khattab, Amirul Mukminin, diangkat sebagai apa? Imam sholat tarawih pertama dengan berjamaah setelah ditinggalkan oleh Rasulullah, setelah tidak dilakukan oleh Abu Bakar, karena Abu Bakar nggak pernah melakukan sholat tarawih dengan berjamaah di masjid seperti kita sekarang. Rasulullah pun juga sama, hanya melaksanakan 2 atau 3 malam dalam sebuah riwayat. Kemudian Rasulullah nggak pernah lagi sholat tarawih berjamaah dengan masyarakat di masjid. Tapi di saat Umar menjabat menjadi presiden, sholat tarawih akan dihidup lagi dengan berjamaah bersama dengan masyarakat luas. Itu yang dipilih oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah Ubay. Ubay keistimewaannya apa? Tadi itu penulis wahyu. Beliau adalah Sayyidul Qurra. Jadi tidak qori, tapi Sayyid. Sayyid itu tuannya, pembesarnya, qori'nya, qori' Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu Ubay. Beliau yang memimpin sholat tarawih lagi. Jadi ini bukan bid'ah, karena sholat tarawih itu pernah dilakukan oleh Rasulullah dengan berjamaah. Hanya saja Rasulullah tinggalkan setelah itu kan takut kalau ada wahyu yang mewajibkan sholat tarawih. Lah kalau Rasulullah sudah wafat kan nggak mungkin lagi ada wahyu yang turun. Makanya sunnah ini dihidup-hidupkan lagi oleh Abu Bakar, oleh Umar bin Khattab. Imam yang ditunjuknya adalah pemilik Al-Quran. Jadi kalau kita lihat jabatan-jabatan tinggi, jabatan-jabatan mulia itu hanya berhak diberikan kepada orang yang mulia. Dan standar kemuliaan seseorang sekali lagi berada pada Al-Qur'annya. Ramadan mulia, malam Lailatul Qadar mulia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulia, kemudian pejabat-pejabat tingginya Rasulullah mulia lantaran kemuliaannya dengan Al-Qur'an. Nah, sekarang bagaimana kita ini ingin menjadi mulia seperti mereka, meskipun tidak akan sampai sama, karena mereka sudah tidak bisalah istilahnya disamai, karena mereka sudah mendapatkan gelar dari Allah radhiyallahu anhum. Wassabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu'an. Gelar mereka sudah dapat ridho dari Allah, karena ini memang susah. Orang pertama kali Islam datang kepada mereka, kemudian mereka mau meninggalkan keyakinan lamanya, kemudian mau masuk Islam, itu sudah nggak bisa ditandingi. Kita ini masuk Islam kan karena orang tua kita Muslim, masyarakat kita Muslim, ya wajar kita Islam. Tapi kalau kita hidup pada masa Rasulullah, sulit untuk menerima kebenaran Islam. Makanya wajar kalau mereka itu mendapatkan keistimewaan, mendapatkan gelar ridho dari Allah Subhanahu wa taala.
Nah, sekarang kita ingin menjadi mulia bersama dengan Al-Quran. Karena gini Pak ya, Al-Quran itu di dunia sudah membawa mulia. Rasulullah mengatakan khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Orang yang paling baik di antara kalian itu adalah orang yang mau belajar dan orang yang mau mengajar Al-Quran. Jadi mau belajar Al-Quran dan mau mengajarkan Al-Quran, mulia di dunianya. Di akhirat pasti. Karena Al-Quran ini di akhirat nanti itu akan menjadi syafaat kita. Bisa kita bayangkan Pak ya, kalau di dunia ini kan kita bisa bayar orang untuk memberikan backing kita, untuk memberikan perlindungan kepada kita bisa kita bayar. Atau mungkin ada relasi-relasi khusus, mungkin bisa akan membela kita, menolong kita. Kita bayar itu bisa kalau di dunia, tapi di akhirat nggak bisa. Cuma hanya Al-Quran itu yang nantinya akan menjadi syafaat buat kita. Makanya di sini kita harus nanti melihat bagaimana interaksi kita. Ini kisah dalam sebuah riwayat dari Amr. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Al-Quran wa asyam yasfa'an. Al-Quran dan puasa ini, nah, Al-Quran itu dibarengkan dengan puasa juga. Dari sisi turunnya bareng-barengan. Kemudian nanti di akhirat pun juga bisa bareng-barengan lagi. Bareng apa? Memberikan pertolongan, memberikan syafaat. Bisa kata Rasulullah, Al-Quran wasyam yasfa'ani. Quran dan puasa ini nanti di akhirat sana akan menjadi syafi', pemberi syafaat. Kata Al-Quran, ya Rabb, ini Al-Quran nanti di akhirat bisa bicara begini, mengadu kepada Allah, ya Rabb, ya Allah, saya dulu melarang seseorang tidur malam karena lagi asik membaca Al-Quran. Ya kayak kita ketika di puasa ini ada tadarus Al-Quran, atau paling enggak kita mendengarkan bacaan Al-Quran yang dibaca oleh imam saat sholat. Jadi Al-Quran bisa mengadu kepada Allah, ya Rabb, saya mencegah dia dari membaca Al-Quran, mencegah tidur dia karena lagi asik membaca Al-Quran dan lagi asik mendengarkan Al-Quran. Fasyafi'ni fihi, begitu bahasa Al-Qurannya kepada Allah, nanti bicaranya begitu dalam riwayat ini. Fasyafi'ni fihi, maka berikanlah saya hak untuk memberikan syafaat kepadanya, karena syafaat itu miliknya Allah. Nggak akan ada yang bisa akan memberikan syafaat atas izin Allah. Makanya Al-Quran minta izin kepada Allah. Fasyafi'ni fihi, berikanlah saya izin ya Allah untuk memberikan syafaat kepada orang yang saya cegah untuk tidur malam karena membaca dan mendengarkan Al-Quran. Kemudian fayasfa, kemudian Al-Quran itu nanti akan bisa memberikan syafaat. Yang puasa pun juga mengadu kepada Allah. Kata puasa, ya Rabb, mana'tuhu fin nahari anil akli fasyafi'ni fih. Ya Allah, ini puasa juga bisa mengadu kepada Allah. Ya Allah, saya melarang seseorang di siang hari dari makan dan minum dan dari hal-hal yang membatalkan puasa. Maka berikanlah saya hak untuk bisa memberikan syafaat. Fayasfa, di akhirat nanti Al-Quran akan memberikan syafaat. Coba Pak ya, di dunia akan memberikan kemuliaan, di akhiratnya pun juga akan mengangkat derajat kita. Bahkan dalam sebuah riwayat yang lain, Rasulullah SAW itu mengatakan begini, riwayat yang lain. Jadi yuqalu li sahibil Quran, nanti kalau orang itu sudah masuk ke dalam surga Pak, ini diingat,
Orang itu ketika sudah masuk ke dalam surga, itu nanti akan dikatakan yuqalu li sahibil Quran, Iqra wartaqi warattil kama turattil fid dunya fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha. Jadi ketika seseorang itu nanti masuk ke dalam surga, itu dikatakan kepadanya begini, Iqra, baca itu Al-Quran. Wartaqi, artinya naiklah kamu ke derajat tingginya surga. Warattil, dan bacalah Al-Quran secara berlahan-lahan seperti kamu dulu ketika masih hidup di dunia membaca Al-Quran secara tartil, secara berlahan-lahan. Sesungguhnya kedudukan Anda, posisi Anda, tempat Anda nanti di surga itu pas di saat akhir ayat yang Anda baca. Berarti di akhirat sana nanti itu semakin banyak Al-Quran itu kita baca, semakin kita ini menyesuaikan seluruh aktivitas kita dengan nilai-nilai Al-Quran. Ingat, kedudukan kita semakin tinggi. Jadi Al-Quran, surga itu bertingkat-tingkat. Jadi tingkatan kita itu nanti di surga ya tergantung sejauh mana interaksi kita ini dengan Al-Quran. Nah, oleh karena itu dalam momentum nuzul Quran ini kita evaluasi diri kita ketika kita ingin menjadi mulia di dunia ini dan mulia nanti di akhirat sana. Gimana kita ini berinteraksinya? Pertama, Pak, ini penting untuk kita bersama. Jangan sampai nanti Al-Quran itu menjadi hujjah alaina. Karena Al-Quran qad yakunu hujjatan lana wa qad yakunu hujjatan alaina. Al-Quran itu akan menjadi pembela dan akan bisa juga menjadi penuntut. Jadi bisa menuntut kita Al-Quran itu nanti di akhirat sana, tapi di sisi yang lain Al-Quran pun juga akan menjadi pembela kita. Jangan sampailah Al-Quran itu nanti nuntut kita. Nah, oleh karena itu supaya kita nantinya tidak dituntut oleh Al-Quran, tapi justru dibela oleh Al-Quran, pertama kita itu harus punya waktu untuk membacanya. Waktu untuk membaca ini adalah cara interaksi kita dengan Al-Quran. Dan ini bukan karena kepentingan Allah. Membaca Al-Quran itu semata kepentingannya kembali kepada diri kita. Makanya nggak ada, kalau kita perhatikan Pak ya, saya kok memperhatikan orang yang punya hafalan Al-Quran, pengamalan Al-Quran, suka membaca Al-Quran, kok saya melihat nggak ada orang itu diabaikan, dihinakan oleh Allah SWT. Nggak ada, tinggi semuanya derajatnya. Di tengah-tengah masyarakat itu terhormat orang yang punya Al-Quran, karena memang seperti itu adanya. Makanya kita ini kalau ingin mulia di sisi Allah tentunya, kita suka bacalah Al-Quran. Nah, kita lihat ada sahabat bagaimana membaca Al-Quran itu Pak. Nah, ini kita evaluasi diri kita. Meskipun kita itu paling tidak, jangan sampailah kita itu mendiamkan Al-Quran, menghajar Al-Quran, itu yang terpenting. Masalah baca ya sesuai dengan waktu dan kemampuan kita. Tapi itu dulu ada sahabat yang datang kepada Rasulullah, idealnya ini saya menghatamkan Al-Quran dalam berapa lama? Pertanyaan sahabat kepada Rasulullah. Jawaban Rasulullah, 1 bulan ya, khatamkan sekali itu Al-Quran. Ini hadis sahih. Jadi 1 bulan itu khatamkan Al-Quran. Itu pesan Rasulullah kepada sahabat. Itu nasihat Rasulullah kepada sahabatnya yang minta nasihat ini. Apa jawaban sahabat? Jawaban sahabat, wah ini berat wahai Rasulullah. Enggak begitu. Jawaban sahabat adalah, kalau hanya 1 bulan wahai Rasulullah, itu mah ringan buat saya. Saya bisa lebih cepat lagi daripada 1 bulan. Jadi 1 bulan itu dia anggapnya batasan waktu yang lama untuk menghatamkan Al-Quran. Jadi masih mampu lagi untuk mempercepat bacaannya. Oh, kalau seperti itu, maka bacalah dalam waktu 15 hari, khatam sekali kamu. Jawaban sahabat ini, kalau 15 hari lagi, saya pun juga mampu ya Rasulullah untuk lebih cepat lagi. Oh, kalau begitu sudah 7 hari aja.
hatamkan. Setelah itu Rasulullah diam. Makanya ada seorang tabi'in Pak, itu memiliki kebiasaan menghatamkan Al-Quran dalam 7 hari. Tabi'in itu menghatamkan Al-Quran dalam waktu 7 hari. Itu kalau di luar bulan Ramadan. Kalau memasuki bulan Ramadan 3 hari hatam. Jadi kalau 3 hari hatam kan seharinya berapa Pak? 10 juz. Kita nggak usah begitu-begitu, karena nggak mungkin kita akan langsung bisa. Sudah sehari 2 halaman, nanti 2 halaman terus sampai menemukan kelezatan, kenikmatan, nanti tambah 1 halaman lagi. Gitu caranya. Jangan sampai langsung banyak-banyak. Nanti kalau banyak langsung 1 juz misalnya dalam 1 hari, paling bertahan seminggu. Setelah itu sudah bosan lagi dan terasa berat. Tapi kalau sudah membiasakan 3 halaman, sudah lezat, nanti ketagihan. Percayalah, orang tak mungkin akan melakukan amal dengan banyak dan nikmat itu kalau tidak diawali dari sedikit-sedikit. Nanti baru akan menemukan rasa lezat dan nikmat. Orang Pak, yakinlah berat untuk infak kalau nggak pernah. Walaupun kecil, berat sekali infak itu. Tapi kalau sudah terbiasa, itu nggak tahu kalau dia itu pernah infak. Ini ceritanya ada orang Kuwait. Orang Kuwait itu memberikan bantuan pesantren di Indonesia. Nah kemudian ini seorang ustadz setelah dibangunkan pesantren, suatu saat datang lagi melaporkan tentang kegiatan-kegiatannya. Alhamdulillah Syekh, dulu bantuan Syekh itu dana, kami bangun itu pesantren. Sekarang pesantren ini melahirkan para hafidhah Al-Quran. Kata syekhnya apa? Kapan saya bantu Anda? Jadi lupa. Jadi saking banyaknya infak itu lupa gitu. Tapi kalau nggak pernah infak atau pernah infak sekali, itu diingat-ingat dulu. Dulu kalau kamu nggak saya infaki nggak seperti ini, diingat. Itu cuma sekali aja. Tapi kalau sudah terbiasa seperti itu, lupa. Sementara nilai infaknya besar, pesantren nikmat kalau orang itu biasa melakukan kebaikan. Tapi kalau nggak pernah berat, makanya latihlah kita ini membaca Al-Quran 3 halaman, 1 halaman dulu, tapi rutin. Nantinya akan bisa menemukan kelezatannya. Makanya kata ulama, ta'awwad alal khairi fa innal khaira ada. Biasakanlah untuk melakukan kebaikan, karena kebaikan ini asal usulnya itu dari pembiasaan. Jadi kebaikan itu asalnya dari kebiasaan. Kalau nggak pernah membiasakan berat, tapi kalau sudah kita biasakan, ada yang tidak kita lakukan, ada yang hilang. Coba kayak kita mau sholat rawatib aja, kadang berat, tapi kalau sudah menjadi kebiasaan, nggak kita laksanakan, ada yang hilang. Kalau sudah biasa qiyamul lail, ternyata kok terbangun waktu subuh, itu menyesal kenapa kok sampai kebablasan subuh tidurnya. Tapi kalaulah tidak pernah qiyamul lail, mau bangun berat sekali. Makanya di sini para ibu, para bapak semuanya programkan kalau kita ingin mulia di dunia dan akhirat membaca Al-Quran. Itu penting buat kita agar supaya Al-Quran tidak menjadi penuntut, tapi Al-Quran akan menjadi pembela, akan menjadi hujjah lana, la hujjatan alaina. Itu interaksi yang pertama. Kita baca aja, wong toh Allah akan mengangkat derajat kita. Kemudian kata ulama, orang yang biasa membaca Al-Quran itu urusannya itu mudah untuk terselesaikan. Jadi malah membantu untuk bisa menyelesaikan segala urusan duniawinya. Makanya biasanya kalau ada orang itu tak pernah selesai permasalahan hidupnya, itu biasanya nggak baik interaksinya dengan Al-Quran. Yakinlah Pak seperti itu. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman. Nah ini penting untuk dasar kita. Allah mengatakan dalam surat Al-Muzammil, innalaka finnahari sabhan tawila. Muhammad, kamu di siang hari kan urusan kamu itu banyak sekali. Urusan keluarga, urusan perekonomian, urusan dakwah, urusan visi misi, itu berat kamu Muhammad urusan di siang hari. Tapi Rasulullah mampu melakukan seluruh urusannya di siang harinya. Kenapa? Karena Allah berfirman, inna nasyi'atal laili
ya asyaddu wa ta'aw wa aqwamu qila, baru Allah firman innalaka fin nahari sabahan tawila. Jadi karena kamu di siang hari banyak urusan, baca itu Al-Quran supaya urusanmu di siang hari itu akan terselesaikan dengan baik. Makanya Pak, kalau dalam urusan duniawi kita, dalam urusan bisnis kita, dalam urusan rumah tangga kita, kok permasalahan itu tidak pernah kunjung selesai, selesaikanlah dengan memperbaiki interaksi kita dengan Al-Quran. Yakinlah, karena Allah SWT yang menjaminnya dalam surat Al-Muzammil ini. Baca itu Al-Quran, kasih waktu agenda. Jadi kalau kita ini punya agenda kerja, ya kan Pak ya, agenda kerja itu bahkan agenda tahunan itu sudah dihitung loh. Kalau orang sibuk, nanti saya akan ambil cuti tanggal ini sampai tanggal ini, saya nanti akan melakukan ini dan ini, itu sudah diprogram semuanya, program kerjanya. Kenapa kok enggak membuat program kerja dengan Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan segala-galanya, yang memberikan segala-galanya, sehingga program kerja kita dengan Allah baca Al-Quran dalam seharinya misalnya 3 halaman, 1 halaman, 2 halaman. Itulah yang kita, urusan kerja saja yang manfaatnya cuma hanya di duniawi saja, itu aja kita programkan. Apalagi Quran ini dunia akhirat kita agendakan. Jadi kita perbaiki lagi interaksi kita dengan Al-Quran ini. Inilah momentum nuzul Quran. Jadi mengingatkan kita sejauh mana interaksi kita dengan Al-Quran. Yang kedua, setelah kita membaca biasa, jadi kalau belum membacanya baik, ya tentu kita tetap masih terus untuk taksin. Nggak ada istilahnya malu dalam belajar. Kita ambil huruf rifat untuk memperbaiki bacaan kita. Jadi kalaulah untuk urusan kemuliaan sudah tidak ada hitung-hitungan lah untuk materi Pak ya. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala nanti di akhirat pun juga tidak pernah memberikan hitung-hitungan kepada kita. Di saat membantu kita, masa kita pakai hitung-hitungan ketika kita akan memperbaiki diri dalam interaksi dengan Al-Quran. Jadi perbaiki bacaan, setelah bacaannya baik, punya agenda membaca. Walaupun belum baik, tetap kita baca Al-Quran. Karena alladzi yatata'ta, barang siapa yang membacanya Al-Quran dengan terbata-bata masih, maka lahu ajron wa huwa alaihi syak, membacanya masih sulit gitu, belum lancar, Rasulullah mengatakan baginya 2 pahala, baginya dua pahala. Jadi di sini kita agendakan, kita programkan waktu yang tepat buat kita itu apa? Kita sendiri yang tahu. Karena kegiatan kita, kesibukan kita beda-beda. Oh, mungkin yang tepat buat saya adalah sehabis isya sebelum tidur saya baca 1 halaman karena ini waktu yang tepat. Atau mungkin setelah maghrib kalau orang kerjanya pulang jam 4 sampai rumah maghrib, misalnya begitu. Atau sebelum berangkat kerja, atau di sela-sela istirahat siang, kita yang lebih tahu. Tapi yang penting kita punya agenda khusus untuk membaca. Ini yang pertama. Kemudian kedua, kita perlu untuk tadabbur, merenungi maknanya. Kita perlu punya Al-Quran terjemah. Kalaulah enggak sempat belajar, paling enggak kita bacalah itu terjemahannya. Atau paling tidaklah kita baca itu kitab tafsir. Atau paling tidakkah kita ikut kajian-kajian Al-Quran, ajak keluarga. Kan ini bagian daripada agenda kerja. Kan misalnya hari Ahad pagi kita punya program ikut kajian Al-Quran di mana, masjid mana yang ada kajiannya, atau kajian subuh yang biasanya ada Ahad dan Sabtu. Ini bagian daripada interaksi kita dengan cara tadabburan, mentadaburi isi kandungannya. Kemudian para bapak yang dirahmati Allah, kita nambah hafalan. Gak apa-apa kan, hafalan kan gak ada tuntutannya harus khatam kan, 30 juz kan gak ada. Yang terpenting kan ngapalkan, nambah terus hafalan. Ya, kalau kita ini gak menambah hafalan, saya yakin hafalan kita umur 50 tahun ini ya sejak saat kita masih belajar di TK atau SD.
Makanya kita terus tingkatkan hafalan kita. Satu hari satu ayat. Hari berikutnya murojaah. Hari berikutnya murojaah. Jadi yang dihafal satu ayat, mengulanginya 2 hari. Hari yang ketiga nambah ayat 1 lagi. Ini kalau dikalikan sebulan aja itu sudah hafal 10 ayat. Sebulan dibagi 3, 10 ayat sudah. Jadi 3 hari hafal 1 ayat. Ngapalkan diulang-ulanginya dalam waktu 2 hari. Nanti hari yang ketiga, hari yang keempat nambah lagi 1 ayat. Ini interaksi kita yang ketiga, menghafalkan, menambahkan hafalan. Nah, nanti cara murojaah yang bagus itu Pak, itu kata ulama, kalau orang itu sudah hafal Al-Quran di saat sholat, itu hafalannya bagus, sudah tidak bisa diragukan lagi. Kalau dalam sholatnya itu sudah hafal baik Al-Qurannya, itu pertanda hafalannya bagus. Makanya tepat kalau di saat kita sholat sunnah, kita itu murojaah hafalan-hafalan kita. Jadi tambah 1 ayat, tambah lagi dalam sholat sunnah kita 1 ayat. Nanti tambah 2 ayat, tambah lagi 2 ayat saat sholat sunnah kita. Begitu seterusnya. Tapi yang tak kalah pentingnya itu adalah mengamalkan Al-Quran. Jadi Al-Quran tidak dijadikan sebagai perlombaan tilawah-tilawahan saja, tapi perlu dilombakan juga dalam sisi pengamalannya. Makanya sahabat-sahabat itu semboyannya, kami nggak pernah belajar lebih daripada 10 ayat Al-Quran, kecuali 10 ayat Al-Quran itu saya pahami dengan baik, kemudian setelah itu diamalkan. Makanya kita ini mensesuaikan teruslah seluruh aktivitas kita ini dengan nilai-nilai Qur'ani. Jadi apakah urusan rumah tangga kita ini sudah berdiri di atas nilai-nilai Quran? Apakah urusan perekonomian kita pun juga sudah berdiri di atas nilai-nilai Qur'ani? Dan begitu juga seterusnya. Kita sesuaikan terus. Kita lihat begitu cepatnya sahabat-sahabat terdahulu itu merespon Al-Quran. Jadi kisahnya ada sahabat namanya Thabit bin Qais. Ini begitu cepat dia untuk merespon pesan-pesan Qur'ani. Thabit bin Qais ini ketika turun ayat ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qauli kajahri ba'dikum li ba'din antahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Ketika turun ayat ini, apa yang dilakukan oleh beliau? Beliau nggak mau hadir lagi di majelis taklimnya Rasulullah, nggak pernah hadir lagi di majelis ilmunya Rasulullah, nggak hadir, dia nggak mau. Terus akhirnya Rasulullah SAW itu merasa kehilangan, yatafaqat itu merasa kehilangan. Mana ini Thabit bin Qais kok tidak hadir lagi sebagaimana biasanya? Nah setelah itu Rasulullah utus sahabatnya untuk menghadirkan di majelis lagi. Setelah dihadirkan oleh utusannya Rasulullah bertanya, ma baluk, apa yang menimpamu wahai Thabit, kok nggak pernah hadir lagi di majelis kami? Jawabannya, ya Rasulullah, habito amali wa ana min ahlin nar. Rasulullah, apa artinya saya datang di majelis engkau? Amal-amal saya kan sudah batal. Kemudian saya termasuk penghuni neraka. Saya ini ahli neraka, amal-amal baik saya sudah batal semuanya. Rasulullah heran, apa yang membuatnya dia memiliki kesimpulan seperti ini? Ditanya oleh Rasulullah seperti itu. Akhirnya dia jawab, kan turun ayat ini wahai Rasulullah. Ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian meninggikan suara kalian di atas suara Rasul. Thabit itu kasarnya seperti orang Medan. Orang Medan itu hatinya lembut, tapi lesannya kayak orang Tegal. Jadi
Thabit ini ibaratnya orang Tegal, bahasanya agak sedikit ngapak, tapi hatinya lembut gitu. Nah, dia mengira ayat ini ditujukan untuknya. Jangan meninggikan suara di atas suara Rasulullah. Suaranya kalau bicara dengan Rasulullah lantang lebih tinggi. Baru Rasulullah memberikan pemahaman, ayat ini bukan begini maksudnya, wa thabit. Ayat ini maksudnya adalah orang yang ingkar terhadap Al-Quran, suaranya lebih tinggi, maksudnya adalah menolak kebenaran Al-Quran. Bukan seperti Anda, kalau bicara suaranya keras tapi tidak menolak dan menerima kebenaran Al-Quran. Itulah kepekaan sahabat. Jadi begitu ada ayat turun, semestinya ditujukan kepada orang kafir yang menolak kebenaran Al-Quran, tapi seolah-olah Al-Quran itu diperuntukkan untuknya karena suaranya keras itu tadi. Semestinya bukan itu maksud Al-Quran. Jadi seperti itulah sensitivitas, artinya kepekaan para sahabat terhadap isi kandungan Al-Quran. Dan ketika ada turun ayat hijab, ayat yang memerintahkan untuk memakai jilbab, itu dulu para sahabat kan masih terbiasa memakai tradisi jahiliyahnya, yaitu dada-dadanya, lehernya itu nampak. Begitu turun ayat wal yadribna bihumurihinna ala juyubihin, ketika turun ayat ini langsung mereka mengambil korden-korden yang ada, kemudian ditutupkan, dibalutkan di badannya, walaupun belum sempat untuk membuat jilbabnya. Jadi responsif terhadap Al-Quran. Nah, inilah yang perlu buat kita. Jadi tidak sebatas kita baca, tidak sebatas kita pahami, tetapi kita amalkan. Itulah nantinya Al-Quran akan menjadi pembela. Makanya kalau kita melihat ketika turun ayat innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaiton, saat itu orang-orang Arab biasa minum-minum khamr. Begitu ayat ini turun, langsung dituangkan itu khamr di jalan-jalan. Makanya kata ulama, khamr itu enggak najis. Karena kalau najis, enggak mungkinlah para sahabat itu melempar di jalan, karena jalannya ini jadi najis semuanya nanti. Itu pendapat ulama yang mengatakan khamr tidak najis. Memang Allah mengatakan innamal khamru wal maisiru wal azlamu rijsun. Rijsun ini najis maknawi, sebagian ulama mengatakan begitu. Jadi haram untuk dimakan, diminum, tapi bukan najis fisiknya. Ulama memahami dari ini tadi. Karena kalau najis dibuangnya adalah di sumur atau di laut atau di tempat yang tidak tempat umum, apalagi di pasar-pasar, saat itu langsung dituangkan. Kalau najis kan nggak seperti itu. Tapi yang perlu kita ambil pelajaran, secepat itulah dulu para sahabat merespon perintah Al-Quran dan larangan Al-Quran. Makanya para sahabat dulu ketika turun ayat ya ayyuhalladzina amanu, itu sudah ada kesiapan awal. Hal wara'ahu amrun na'tamiru bihi au nahyun nantahi anhu. Apakah setelahnya ya ayyuhalladzina amanu ini perintah yang harus saya laksanakan atau larangan yang harus saya jauhi? Begitu dulu para sahabat ketika mendengar kata ayat ya ayyuhalladzina amanu. Ini yang penting buat kita bersama. Jadi momentum nuzulul Quran sekarang yang kita kaji bersama-sama ini, itu mengingatkan kita sejauh mana sebenarnya interaksi kita dengan Al-Quranul Karim yang akan mengantarkan kemuliaan kita di dunia ini dan akan mengangkat derajat kita di surganya Allah SWT. Itulah Al-Quran. Di saat nanti enggak akan ada yang bermanfaat buat kita. Semuanya akan pergi kecuali kalau kita infakkan, kita berikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Ini waktu sudah dekat maghrib. Saya sudahi sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzamb. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.